Dengan berakhirnya MPL ID Season 10, Onyx Esports yang menjadi juara, kini 8 tim MPL akan mempersiapkan timnya untuk MPL ID Season 11. Sejauh ini, semua tim sudah mengumumkan roster Season 11 yang diupload langsung dari Instagram resmi MPL Indonesia. RRQ yang pertama mengumumkan roster melalui channel YouTube resmi, yaitu tim RRQ. Di dalam tim tersebut ada Finn sebagai kapten, Clay, Albert, Banana, Lemon, Skylar, dan Rainbow. Di jajaran coach ada Phil dan Arcadia. Sedikit kita bedah mengenai RRQ yang mencapai Grand Final di MPL ID Season 10, tapi dengan roster yang sedikit berbeda dari Season 11 ini. Dengan R7 yang rehat, otomatis XP Lane akan diisi Banana, bahkan mungkin akan diisi oleh Lemon. Lemon pernah mengisi XP Lane pada MPL Season 5. Sebelum XP Lane dan God Lane ada, role ini disebut sebagai side lane. Menarik kita tunggu kiprah Lemon sebagai XP Lane RRQ di Season 11 nanti. Opsi lain XP Lane RRQ mungkin ada di RRQ Banana. Sejak debutnya di MDL Season 5 bersama Retripal, Warlord, Taka, dan Vince Rico, Banana tampil cemerlang dan naik ke MPL Season 10. Namun sayang di beberapa momen Banana belum bisa menampilkan penampilan terbaik. Untuk trio mid ada Albert, satu-satunya jungler yang dibawa RRQ pada MPL Season 11 ini. Tidak diragukan lagi, kiprah Albert di MPL ID, MSC 2022, dan SEA Games 2022 itu syarat akan pengalaman. Menariknya, untuk di posisi roamer, di sini roster hanya ada VN, tetapi dengan hadirnya Rainbow, memungkinkan untuk Rainbow menjadi roamer di RRQ Hoshi pada MPL Season 11 ini. Kiprah VN di MPL mungkin beberapa season ini sangat menakjubkan. Di tahun 2022, VN syarat akan gelar, menjuarai MPL Season 9, meraih medali perak di SEA Games 2022, dan terakhir menjadi runner-up di MSC 2022. Rainbow, mid lane yang memulai karir di Victim Esports di MDL Season 1, dan menjadi juara pada saat season pertamanya di scene profesional. Sempat berlabuh ke BTR Alpha dan membawa BTR Alpha ke Grand Final MPL ID Season 7 dan melaju ke MSC 2021. Rainbow terbilang menguasai beberapa role. Dia sudah mencoba sebagai jungler, mid lane, dan roamer di BTR Alpha. Menarik ditunggu role apa yang akan diisi Rainbow pada Season 11 nanti. Apakah akan menjadi mid laner atau bahkan menjadi roamer, otomatis yang akan bergantian dengan VYN atau Clay di RRQ dalam menaungi Season 11. Selanjutnya kita bahas Clay, menjadi mid laner RRQ yang bergabung dari Season 8 kemarin. Tidak diragukan lagi kemampuan dengan mengisi mid laner di RRQ. Prestasi sejauh ini Clay membawa RRQ juara pada Season 9 MPL Indonesia. Dengan masuknya Clay di roster MPL Season 11 ini, menjadi pesaing dengan Rainbow yang memiliki role sama. Di God Lane, RRQ hanya membawa Skylar sebagai pilar utama God Lane di Season 11. Saya pribadi mengira Pranata yang akan naik MPL. Dilihat dari gameplaynya yang rapi dan disiplin. Balik lagi ke Skylar, mungkin pengalaman dan kemampuan Skylar masih sangat layak bersaing di kancah MPL Season 11 ini. Dengan hero signature-nya yaitu Beatrix, kita akan tunggu kiprah Skylar di MPL Season 11 nanti. Di jajaran kepelatihan, RRQ menyisakan Phil dan Arcadia. Dengan outnya Acil, kemungkinan tim ini akan dipimpin oleh Phil maupun Arcadia. Layak ditunggu strategi Arcadia di season keduanya di MPL ID season ini.
Dengan diumumkan roster RRQ Season 11 ini menjadi tim pertama yang siap menjalani liga resmi Mobile Legends Bang-Bang Professional League Season 11. Roster yang tidak banyak berubah, namun sulit ditebak untuk role yang akan diisi. Itulah susunan roster RRQ Hoshi di MPL Season 11. Bagaimana pendapat kalian teman-teman Kingdom? Coba komen di bawah. Tim kedua yang mengumumkan roster untuk season 11 ini adalah Alter Ego. Dengan komposisi tim yang tidak melakukan banyak perubahan di season 11 nanti. Di posisi jungler ada Chellyboy dan Kids. Di XP dan God Lane ada Pai, Nino, dan Ryzel. Yang menarik, rumor Alter Ego untuk season depan akan diisi oleh Rasi atau Psycho. Tentu saja akan ditemani Udil. Namun sayang, kita tidak melihat Murphy di roster MPL dan MDL Alter Ego tahun ini. Apakah rumor yang akrab dipanggil Mamo itu rehat di tahun ini? Kita nantikan saja. Mari kita bahas satu persatu roster ini. Pertama di jungler. Untuk meta sekarang, Assassin Jungler adalah opsi yang masih paling banyak dipakai oleh tim-tim MPL. Dengan Chellyboy dan Kids yang playstyle-nya lebih dominan menggunakan Assassin Jungler, mungkin memudahkan langkah Alter Ego dalam menarungi MPL season depan. Chellyboy adalah salah satu pemain yang bisa disebut senior karena bergabung dengan Alter Ego sejak MPL season 4. Opini saya, Chellyboy dalam memainkan Assassin itu sangat baik. Namun ketika memainkan tank jungler agak sedikit kurang bebas dalam melakukan pergerakan. Apakah Chellyboy akan improve di season depan? Sangat menarik untuk ditunggu. Kids yang bisa dibilang jungler baru tidak bisa dipandang sebelah mata. Diasah secara kemampuan dan jam terbang, tinggal menunggu waktu Kids akan mengimbangi para seniornya di Alter Ego. Selanjutnya di Roamer, kedatangan Psycho ini menjadi kejutan. Pasalnya, bakalan ada pertemuan dua kaki yang bisa dibilang akan memiliki role yang sama. Jika melihat dari tim sebelumnya, Psycho mengisi role mid lane. Tetapi dulu Psycho saat di Onyx mengisi role roamer atau bisa disebut tank. Buat yang belum tahu, Psycho adalah MPV MPL reguler season 3. Pada saat itu duetnya bersama Ayah Udil dan Rian tidak terkalahkan di kancah MPL season 3 hingga menjuarai MSC 2019. Ada Rasi yang kemungkinan besar akan menjadi roamer utama dengan catatan jika Psycho bermain di role mid lane. Rasi adalah player yang memulai karirnya di Onyx bersama Clover Winata atau biasa disebut CW pada season 6 MPL Indonesia. Rasi bergabung dengan AE pada season 8. Naik turunnya performa, pemain ini sempat menduduki roamer di Alter Ego X yang berkompetisi di MDL. Untuk meta sekarang, tipe permain Rasi yang fleksibel bisa sangat diandalkan. Ketika butuh support, Rasi bisa bawa Digi, Angela, Estes, Rafaela, dan lainnya. Di God Lane akan diisi oleh Nino atau Ryzel yang baru promosi dari Alter Ego X. Nino memulai karir di scene profesional Alter Ego X yang berkompetisi di MDL. Sebelum meta God Lane Adam MM seperti sekarang, Nino sangat baik dalam memainkan side lane yang full hero-nya itu seperti Yuzong, Benedetta, atau Fofeus. Terbukti dengan win streak di MPL regular season 8 sebelum dipecahkan oleh BTR Alpha. Dan beberapa season ke belakang, meta MM pun dikuasai oleh Nino. Namun pool hero-nya tidak banyak. Hanya Beatrix atau Popol dan Kova hero signature yang dimiliki oleh Nino. Selanjutnya ada Ryzel yang membawa Alter Ego X juara di MDL season 4 ini memiliki hero pool marksman yang sedikit lebih banyak dibanding Nino.
Namun, kiprah Raisel layak dicoba mengingat penampilan Nino yang sedikit naik turun di season kemarin. Menarik kita tunggu persaingan Raisel dan Nino yang akan mengisi God Lane alter ego di season depan. Di XP Lane kita kenal Serpai, satu-satunya XP Lane yang dibawa alter ego. XP Lane Blacklist Internasional yaitu Edward pernah diwawancarai siapa XP Lane yang sangat ingin dia lawan pada saat ini. Bukan lagi, ialah Pai. Di mata Edward, Pai sangat dominan ketika laning dan ganking. Pola permainannya sangat mirip dengan Edward yang mengandalkan laning pace. Alter ego adalah tim yang berbasis kekeluargaan. Maka di sini kita sebut kepala keluarganya Ayah Udil. Ayah Udil adalah pemain yang sangat senior dalam kancah MPL Indonesia. Udil adalah MPV Grand Final MPL Season 3 saat masih di Onyx. Sebelum adanya meta jungler, mid lane, dan rom, Ayah Udil adalah core yang hebat dengan hero pool seperti Kimi, Harit, dan Lancelot. Saat di AE, Udil berubah. Julukan yang dulu disematkannya itu Spacey Boy, kini panggilannya berubah menjadi Ayah Udil. Di beberapa season ini, Udil memainkan peran sebagai mid laner dengan hero pool seperti Yeve, Parsha, dan Valentine. Jika prediksi saya salah, maka Udil akan bersaing dengan Psycho di mid lane nanti. Tetapi menurut saya kedua kakek ini harus disandingkan dengan Psycho yang menjadi roamer dan Udil menjadi mid lane. Di jajaran kepelatihan, di sini diisi oleh dua veteran player MPL Cassius dan Ars. Ada satu nama baru yang diikut sertakan oleh alter ego, yaitu Navari. Navari akan memimpin tim alter ego pada season 11 ini dengan coach alter ego dalam menaungi MPL ID season 11. Penampilan alter ego yang di beberapa season ke belakang terbilang tidak konsisten. Semoga dengan datangnya Navari menjadi senjata baru untuk alter ego dalam menaungi MPL ID season 11.